Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya bahwa kita semua bangun pagi hari ini dengan sehat, dengan sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi edisi 16 Juni 2023. Saudara sekalian, sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayat yang ke-52 demikian. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Buta karena kebencian. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, meminta tanda atau mujizat adalah dambaan sebagian orang. Bahkan ada yang salah mengerti dan menganggap bahwa mujizat adalah tanda seseorang yang mengalaminya karena imannya tinggi. Tapi sebenarnya iman yang dangkallah yang membutuhkan banyak tanda dan mujizat agar percaya. Yesus pernah berkata, adalah lebih berbahagia percaya tanpa melihat tanda. Sebab iman yang bertumbuh mampu percaya tanpa perlu melihat tanda. Sungguh berbahaya jika kita telah melihat kuasa Allah, namun tetap saja tidak percaya. Orang-orang Farisi mendapatkan laporan dari orang-orang Yahudi yang menyaksikan mujizat kebangkitan Lazarus. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa Tuhan Yesuslah yang mendemonstrasikan kuasa ilahi tersebut. Mereka sadar bahwa popularitas Tuhan Yesus semakin hari semakin merebak ke seluruh Yudea. Banyak orang semakin percaya kepada Dia sebagai Mesias dari Allah. Sayangnya kebenaran yang disingkapkan di depan mata mereka tidak membuat mereka percaya dan bertobat. Demonstrasi kuasa Allah membuat mereka makin membenci Yesus. Sikap membenci dapat muncul dalam diri siapapun. Ini didasari oleh sifat iri hati. Kebencian akan menghapus segala kebaikan, bahkan dapat mendatangkan celaka kepada orang lain. Kebencian akan membuat seseorang tak dapat melihat kebenaran. Kebencian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi begitu dalam dan begitu memuncak kepada Yesus. Dengan banyaknya mujizat yang Yesus lakukan dan juga pengajarannya yang menarik, banyak orang yang menjadi percaya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang sebenarnya mereka tidak memikirkan tentang agama dan keberadaan bangsa Yahudi, namun tentang diri mereka sendiri, tepatnya tentang status dan jabatan mereka. Kebencian mereka mencapai puncaknya di dalam kata sepakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Kebencian tak mengenal status dan jabatan, saudaraku. Ketika kenyamanan pribadi terusik, jalan apapun akan dilakukan untuk mempertahankannya. Di tengah kesungguhan umat untuk menyucikan diri dalam persiapan Paskah, para imam kepala justru bersepakat untuk menangkap dan merencanakan pembunuhan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan dan ibadah yang mereka lakukan hanyalah formalitas. Pelayanan dan mujizat yang Yesus lakukan tidak meluluhkan kebencian mereka, malahan menjadi alasan kebencian itu. Kebencian berdampak sangat besar, akan membuat seseorang tak sanggup melihat kebenaran yang utuh. Parahnya lagi,
Apapun yang dilakukan orang yang telanjur kita benci akan selalu terlihat tidak baik atau buruk adanya. Tidak demikian seharusnya kita sebagai murid Kristus. Status sebagai murid Kristus ini mesti membawa kita kepada penyucian diri dan mematikan segala kebencian. Karena pengampunan yang telah kita terima memudahkan kita untuk menerima pengampunan dari orang lain atau bahkan memaafkan orang-orang yang tidak bisa minta maaf. Hendaklah kita tidak memelihara kebencian terhadap orang lain, karena hal itu akan membawa kita kepada puncak kebencian yang bisa bermuara pada pemikiran untuk merancang hal-hal yang jahat bagi orang lain. Saudara-saudaraku, begitu banyak pembunuhan yang terjadi oleh karena kebencian dan kemarahan yang tak terselesaikan. Kebencian dapat dibersihkan dan diubah menjadi belas kasihan jika hati dan pikiran terbuka dan kita mau ditegur oleh kebenaran. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar dibersihkan dari kebencian dan dibentuk agar mau mengikuti teladan Kristus yang menghadapi kebencian dengan hati penuh belas kasihan. Mari kita perjuangkan hal itu walau dengan susah payah dan air mata, karena kita adalah murid Kristus, sebagaimana yang Yesus Kristus sudah lakukan bagi kita sekalian agar kita dapat memperoleh keselamatan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini. Kiranya membuka mata rohani kami, mencelikkan batin kami, bahwa anugerah Tuhan Yesus yang telah kami terima, yang menyanggupkan kami untuk selalu memelihara hati kami dari segala kebencian. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami supaya hati yang benci, hati yang marah, berubah menjadi belas kasihan oleh karena Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengikuti teladan-Mu di dalam dunia ini, menghadapi kebencian bagi mereka yang menolak Injil Yesus Kristus yang datang melalui hidup kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan supaya kami mampu melihat segala kebenaran dalam kehidupan kami dari orang-orang yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya pada pagi hari ini kami dikuatkan untuk berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi ya Tuhan, umat-umat-Mu sedang hadapi pada pagi ini. Biarlah Engkau yang akan mengulurkan tangan kasih-Mu. Kepada mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Secara khusus mereka yang menggantungkan sepenuhnya pengharapan dan imannya kepada-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka cita, Tuhan, hiburkanlah mereka agar mereka dapat memperoleh kekuatan baru dan penghiburan yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu Bapa sepanjang hari ini, dan biarlah Engkau yang kami tinggikan dan yang kami muliakan dalam sepanjang hidup kami ini. Dengarlah doa kami Bapa, kami pertaruhkan semuanya dalam tangan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.